Dampak spesial Bruno Fernandes setelah kepergian Sir Alex Ferguson. Bruno Fernandes bisa dibilang menjadi perekrutan terbaik yang terjadi pada Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pergi. Baru saja menginjak usia 27 tahun dan memasuki puncak karirnya, Bruno Fernandes tidak hanya memimpin kebangkitan Manchester United, namun juga hampir tidak ada pemain yang bisa menandinginya di Premier League. Gol terbanyak ketiga yang dicetak, assist terbanyak, kombinasi gol dan assist terbanyak, tembakan terbanyak kedua, lebih banyak tembakan ke sepertiga akhir dari pemain lainnya. Semakin banyak Anda membacanya, maka makin Anda menggaruk-garuk kepala dan bertanya bagaimana ini mungkin dari seorang yang bermain di lini tengah. Ketika Manchester United merekrut Bruno, semua berharap dia akan memiliki dampak, tetapi tidak satupun penggemar United yang dapat memimpikan 18 bulan yang telah mereka saksikan. Bruno Fernandes benar-benar berada di level lain, dan statistik berbicara banyak tentang dampak yang dia miliki, tidak hanya di United, tetapi di Liga Premier secara keseluruhan. Hampir sendirian, Bruno Fernandes membawa Manchester United keluar dari lumpur dan mengubah arah yang dituju oleh klub. Sekarang United baru saja menandatangani Rafael Varane, Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo. Juga mungkin United tidak akan mampu menandatangani salah satu dari mereka jika bukan karena Bruno. Dia membantu membangun kembali United di lapangan, dan sekarang tim ini sekuat sejak Manchester United memenangkan Liga pada tahun 2013. Apa selanjutnya untuk Bruno? Mudah-mudahan Liga Premier, Liga Champions, trofi yang sangat ingin dia menangkan, dan trofi yang diinginkan penggemar United untuk melihat klub menang lagi. Tetapi apapun yang terjadi, dampak Bruno Fernandes 18 bulan terakhir tidak akan dilupakan, dan dia telah menulis cerita pendeknya sendiri yang luar biasa dalam waktu yang singkat setelah dia menjadi pemain setan merah. Glory Bruno. Resmi, pemain Manchester United pindah ke Parma. Aliou Traoré telah diresmikan sebagai pemain Parma setelah memastikan kepindahannya ke klub Serie B tersebut. Traoré dibebaskan oleh Manchester United pada Juni setelah 3 tahun di akademi di Old Trafford. Menurut wartawan Italia Fabrizio Romano, Aliou Traoré akan menandatangani kontrak dengan klub Italia Parma dengan status bebas transfer setelah dirilis oleh Manchester United. Pemain berusia 20 tahun itu adalah salah satu dari 8 pemain yang dilepas klub awal musim pada sini, termasuk pemain seperti Sergio Romero, Joel Pereira, Jacob Carney, Mark Helm, Lestin Hughes, Arnold Puigmal, dan juga Max Taylor. Traoré kini menjadi pemain ke-7 yang menemukan klub baru, dengan kiper Argentina Romero belum menemukannya. Anak muda itu bagaimanapun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengesankan para pelatih di United. Sejak bergabung dengan Akademi Tim Muda Old Trafford pada tahun 2017, anak muda ini hanya mencatatkan 50 penampilan di berbagai jajaran akademi klub, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mewakili tim senior dalam 3,5 tahun di dalam klub. Musim lalu, pemain Prancis tersebut bergabung dengan klub Ligue 2 Sean dengan status pinjaman dan membantu mereka menghindari degradasi saat tim Prancis itu finish di urutan ke-17, tepat di atas zona degradasi dengan selisih gol. Traoré membuat 24 penampilan untuk klub di semua kompetisi dan kemudian kembali ke United di akhir masa peminjamannya. United bagaimanapun melepaskan pemain berusia 20 tahun yang segera menjadi agen bebas tersebut untuk klub lain. Sesuai laporan Fabrizio Romano, anak muda itu kini telah menandatangani kontrak dengan klub Italia Parma yang terdegradasi dari Serie A tahun lalu setelah finish di urutan ke-20. Namun Traoré akan mendapatkan kesempatan bermain di dalam tim yang sama dengan legenda Italia Gianluigi Buffon. United bagaimanapun akan berharap itu tidak membuat kesalahan dengan membiarkan bintang muda itu meninggalkan klub. Fabrizio Romano ungkapkan Donny van de Beek benar-benar nyaris gabung Everton. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait transfer Donny van de Beek di musim panas ini. Dia menyebut sang gelandang nyaris cabut ke Everton, namun dicegah oleh United. Van de Beek memang ramai digosipkan akan cabut dari United karena di musim perdananya dia minim mendapatkan jam bermain dari Ole Gunnar Solskjaer. Di deadline di bursa transfer kemarin, sang gelandang diketahui diincar oleh Everton, namun hingga tenggat waktu, The Toffees gagal mendapatkan jasanya. Romano membeberkan bahwa Van de Beek nyaris pindah ke Everton. Everton nyaris sekali mendapatkan Van de Beek di deadline day, bukan Romano di Here We Go Podcast. Romano juga mengklaim bahwa Van de Beek juga ingin cabut dari United karena sang gelandang tidak mendapatkan jam bermain. Van de Beek tidak bahagia karena dia tidak bermain. Di 3 pertandingan pertama United, dia tidak mendapatkan 1 menit pun kesempatan bermain. Dia ingin memahami mengapa dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Di sisi lain, Everton ingin mendatangkannya dan kansnya untuk pindah ke klub sangat besar, ungkap Romano.
Menurut Romano, Everton sudah mencapai kesepakatan dengan Donny van de Beek. Namun United memveto transfer itu. Everton sangat dekat untuk mendapatkannya. Benitez menginginkannya. Seluruh direksi Everton juga menginginkannya. Jadi ketertarikan mereka sangat serius. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Dia akan dijadikan starter dan mendapatkan banyak jam bermain. Mereka ingin meminjamnya dari United. Namun United mengatakan tidak, ujar Romano. Barcelona pastikan transfer Ansu Fati ke Manchester United adalah hoax. Barcelona lewat sang presiden Joan Laporta memastikan tidak pernah ada rencana untuk menjual Ansu Fati. Sebagai bukti, Barcelona memberikan nomor punggung 10 kepada pemain berusia 18 tahun itu. Barcelona berada dalam situasi finansial yang sulit pada awal musim 2021-2022 ini. Klub asal Katalan tersebut terlilit hutang dalam jumlah besar. Barcelona juga harus melakukan banyak penghematan. Lionel Messi gagal dikontrak dan pada akhirnya pindah ke Paris Saint-Germain. Miralem Pjanic dan Antoine Griezmann yang menjadi beban finansial berhasil ditendang. Para pemain senior pun harus rela gajinya dipotong. Selain melepas pemain dengan gaji besar di skuad dan memotong gaji, Barcelona juga sempat disebut akan mencari dana dengan menjual pemain. Ansu Fati jadi salah satu pemain yang disebut bakal dijual. Setelah bursa transfer usai, Ansu Fati tidak pindah kemanapun. Walaupun selama bursa transfer dikaitkan dengan Manchester United dan Manchester City, Fati tetap berada di Camp Nou untuk Barcelona. Joan Laporta akhirnya buka suara bahwa klub tidak pernah berencana untuk menjual Ansu Fati. Hal lain yang muncul di surat kabar adalah klub Inggris mengajukan tawaran, tetapi tawaran itu tidak pernah ada, ucap Laporta. Dia tidak akan dijual, sambung dari pria yang menjabat sebagai presiden Barcelona. Joan Laporta tidak asal bicara soal masa depan Ansu Fati. Keputusan klub memberi kepercayaan besar pada Ansu Fati untuk memakai nomor punggung 10 adalah bukti. Laporta memastikan bahwa Fati adalah masa depan Barcelona. Ansu Fati berani karena dia menerima nomor punggung 10, tetapi dia hanya menerimanya jika kapten memberinya lampu hijau, kata Joan Laporta. Nomor punggung 10 sempat kosong setelah Lionel Messi pindah. Philippe Coutinho tidak bersedia memakainya. Begitu juga pemain baru Memphis Depay. Pada akhirnya nomor warisan Messi menjadi milik Ansu Fati. Soal persaingan top skor Liga Inggris, Ronaldo diprediksi kalah tajam dari Lukaku. Cristiano Ronaldo diprediksi kalah tajam dari Romelu Lukaku di Liga Inggris musim ini. Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku kompak kembali ke klub lama mereka setelah bersaing sebagai top skor Liga Italia musim lalu. Lukaku berpisah dengan Inter Milan dan kembali ke pangkuan Chelsea. Sementara itu, Ronaldo pulang ke Manchester United seusai 3 tahun membela Juventus. Ronaldo dinobatkan sebagai top skor Liga Italia musim lalu dengan torehan 29 gol dari 33 pertandingan. Jumlah tersebut unggul 5 gol atas Lukaku yang berada di peringkat kedua dengan koleksi 24 gol dari 36 laga. Berdasarkan statistik di atas, tidak mengherankan apabila persaingan Lukaku dan Cristiano Ronaldo bisa kembali terjadi di Liga Inggris musim ini. Namun ex-Tottenham Hotspur, Darren Bent, menganggap situasi kedua pemain itu bakal berubah. Dia memprediksi Lukaku akan lebih banyak mencetak gol daripada Ronaldo. Prediksi Darren Bent bukan tanpa alasan. Bent menilai Lukaku menjadi tumpuan Chelsea untuk mencetak gol. Sementara itu United punya banyak pemain selain Ronaldo yang bisa diandalkan untuk membobol gawang lawan. Saya pikir ketika Anda melihat Chelsea, gol yang mereka cetak lebih banyak datang dari Lukaku, kata Darren Bent. Kami tahu seberapa bagusnya Ronaldo, tetapi United punya Mason Greenwood yang akan mencetak beberapa gol. Ada Bruno Fernandes, Marcus Rashford ketika dia kembali dari cedera, dan juga Edinson Cavani. Ronaldo mungkin saja tidak bisa bermain di semua pertandingan, tetapi Lukaku akan tampil penuh jika kondisinya fit. Chelsea merekrutnya untuk satu tujuan. Bagi saya Lukaku adalah bagian dari teka-teki yang hilang, dan dia sudah unggul 1-0 atas Ronaldo dalam hal gol. Dia sudah mulai bermain, ujar Darren Bent. Chelsea dan Manchester United sama-sama mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Selanjutnya Manchester United akan berhadapan dengan Newcastle United pada Sabtu 11 September. Beberapa jam setelahnya Chelsea bakal menjamu Aston Villa di Stadion Stamford Bridge dalam jadwal Liga Inggris pekan perdana.